Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum anak-anak soleh dan soleha? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Ta'ala. Kita lanjutkan belajar kita pelajaran akidah. Kita memasuki pelajaran 6 yang berjudul bergaul dengan mustada'afin. Setiap hari kita bergaul dengan banyak orang, teman di sekolah, tetangga di lingkungan rumah, atau orang yang lainnya. Di antara orang yang kita jumpai ada yang termasuk dalam kaum mustada'afin. Apa itu mustada'afin? Mustada'afin artinya orang-orang yang kondisinya lemah. Ya, Ibu ulangi. Mustada'afin artinya orang-orang yang kondisinya lemah. Kaum mustada'afin terbagi menjadi 3, yaitu 1. Lemah dari segi fisiknya. Contohnya orang yang sudah tua dan orang yang cacat. 2. Lemah dari segi harta, seperti orang fakir dan miskin. Yang ketiga, lemah dari segi agama, seperti orang yang fasik dan kafir. Baik, kita bahas satu persatu. Bagian A, orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rezeki kepada setiap manusia dengan kadar yang berbeda-beda. Sehingga ada yang kaya, ada pula yang miskin. Kenapa? Tujuannya agar terjalin hubungan saling menolong antara sesama manusia. Orang yang kaya diminta membantu yang miskin dengan kekayaannya. B. Orang lanjut usia. Allah Ta'ala memberikan kepada setiap manusia jatah umur yang tidak sama. Ada yang hidup hingga lanjut usia, ada juga yang usianya pendek. Terhadap orang yang sudah lanjut usia, hendaknya kita bersikap lemah lembut sekalipun ia bukan kerabat kita. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang yang sudah lanjut usia? Contohnya, kita membawakan barangnya atau membantu menuntunnya ketika berjalan. Itu contoh menolong orang yang sudah lanjut usia. Selanjutnya C. Orang cacat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk dengan bentuk yang terbaik. Ada manusia yang Allah anugerahi anggota tubuh secara lengkap. Ada pula sebagian manusia yang diuji dengan anggota tubuh yang tidak sempurna. Misalnya, orang buta, pincang, atau lumpuh. Terhadap orang yang mempunyai kekurangan, kita harus tetap bersikap sopan. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang menghina atau menyakiti perasaan mereka. Di dalam ajaran Islam, cacat fisik bukanlah cermin baik atau buruknya seseorang, sebab Allah tidak melihat manusia dari kondisi fisik mereka, melainkan dari ketakwaan mereka. Bagian D. Fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah orang Islam yang malas mengerjakan kewajiban beribadah kepada Allah. Misalnya, malas mengerjakan sholat,
malas berpuasa Ramadan, atau malas melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Bersikap tidak acuh terhadap kemungkaran juga merupakan perbuatan orang fasik. Misalnya, membiarkan anggota keluarga tidak menutupin aurat ketika keluar rumah. Itu juga termasuk perbuatan orang fasik. Terhadap orang yang fasik, hendaknya kita memberikan nasihat dengan santun dan memperlihatkan teladan yang baik. Bagian E. Kafir. Kafir ialah orang yang tidak beriman kepada syariat Islam, baik secara keseluruhannya maupun hanya sebagiannya saja. Terhadap orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin, kita wajib bersikap arif dan bijaksana. Sedangkan terhadap orang kafir yang memusuhi kaum muslimin dan sangat membenci ajaran Islam, sikap kita harus tegas. Seperti itulah yang dicontohkan oleh uswah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mampu memberikan contoh yang baik kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan memelihara adab-adab ketika berbicara dan menghormati yang lebih tua, meskipun ia non-muslim. Dengan sikap seperti itu, mudah-mudahan mereka tertarik untuk memeluk agama Islam. Demikian pembahasan pelajaran 6 ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.